Halo Miss dan teman-teman, saya Bima Tarigan dari kelas 72. Saya akan mempresentasikan tentang pencemaran air. Air dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah baik warna, bau, maupun rasa. Hasil penelitian mengatakan air yang tercemar memiliki keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air berasal dari makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Air sangat rentan terhadap polusi. Hal ini dikarenakan air sebagai pelarut universal, sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Jadi, pencemaran air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara, dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air dan manfaat untuk ekosistem. Sumber pencemaran air dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber langsung dan sumber tidak langsung. Sumber langsung, sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Sumber tidak langsung, polutan atau bahan pencemar yang masuk ke badan air melalui air tanah atau atmosfer seperti hujan asam, badan air dapat tercemar oleh berbagai macam zat. Sumber polutan yang sering kita lihat adalah limbah industri, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Berikut saya akan menjelaskan limbah industri. Limbah industri. Air limbah dari hasil pengolahan industri ini cenderung mengandung zat berbahaya. Biasanya industri dari pabrik tekstil atau pabrik kertas yang paling banyak menjadi polutan. Berikutnya, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga berasal dari hasil kegiatan perumahan seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah makan, dan puing bahan bangunan. Dan yang ketiga, limbah pertanian. Sektor pertanian ada faktor penyebab limbah, yakni penggunaan pupuk dan bahan kimia. Bahan kimia berfungsi sebagai pembasmi hama, namun berbahan dasar dari bahan kimia. Dampak dari sumber polutan yakni penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem, eutrofikasi, dan gangguan rantai makanan. Minum atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, dan berbagai penyakit lain.
Yang kedua, kerusakan ekosistem. Ekosistem sangat dinamis dan merespons perubahan lingkungan. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga. Alga ini membentuk lapisan di atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam air. Yang keempat, gangguan rantai makanan. Polusi air menyebabkan dan dampak negatif pada rantai makanan. Ketika polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan air yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Demikian presentasi dari saya, pesan saya, marilah kita jaga air supaya air terjaga dari pencemaran dan demi kehidupan kita sendiri. Terima kasih.